Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dev Education, channel yang membahas video edukasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang rasio atau perbandingan dua besaran. Adapun tujuan pembelajarannya bisa kalian baca sendiri, yaitu ada 4 tujuan pembelajaran. Pertama, definisi rasio. Sebelum kita ke definisi rasio ya, kita ilustrasikan terlebih dahulu dengan dua gambar buah. Yang pertama ada gambar buah jambu, yang kedua ada gambar buah apel ya. Di situ perintahnya bandingkan banyak jambu dengan banyak apel. Kalau kita lihat dari gambar, banyak jambu ada 4 buah, sedangkan banyak apel ada 5 buah. Itu 5 buah ya, bukan 15 buah. Maka perbandingan banyak jambu dengan banyak apel adalah 4:5 atau 4/5. Jadi cara menuliskan perbandingan itu ada dua cara ya. Bisa dengan cara pembagian, bisa dengan cara pecahan seperti ini. Nah, sehingga bilangan yang menyatakan perbandingan banyaknya jambu dengan banyaknya apel disebut dengan rasio ya. Sehingga rasio itu sendiri adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan ya, kuantitas atau ukuran dari dua atau lebih objek yang dilambangkan dengan tanda pembagian. A banding B atau A per B atau sama dengan A banding B. Cara menyatakan rasio atau perbandingan. Misal diketahui dua besaran A dan B, rasio atau perbandingan A dan B ditulis sebagai A banding B. Itu dibacanya A banding B ya, bukan A dibagi B. Dengan syarat nilai B tidak boleh sama dengan 0. Perbandingan digunakan untuk menyatakan hubungan dua besaran yang mempunyai satuan sama maupun satuan yang berbeda. Jadi nanti perbandingan dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu perbandingan dinyatakan dalam bentuk pembagian menggunakan notasi titik 2 atau pembagian, perbandingan dengan menggunakan selisih. Nah, di sini ada contoh cara menyatakan rasio atau perbandingan. Bisa kalian lihat ya, di situ bahwa siswa yang pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sebanyak 80 orang, siswa yang naik sepeda sebanyak 50 orang. Yang pertama kita membahas dalam bentuk pembagian. Maka kita bandingkan 80 dibanding 50. 80 itu adalah siswa yang berjalan kaki, yang 50-nya adalah siswa yang naik sepeda ya. Maka ketika disederhanakan 80 banding 50, nah sama-sama kita bagi dengan berapa? Berarti bisanya dengan 10 ya, 80 dibagi 10 hasilnya 8, 50 dibagi 10 hasilnya 5. Maka didapat perbandingan sederhananya adalah 8 dibanding 5. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk selisih? Tinggal dikurangi saja. Siswa yang berjalan kaki 80 orang dikurangi dengan siswa yang naik sepeda ya sebanyak 50 orang. Maka 80 dikurang 50 sama dengan 30 orang lebih dari banyak siswa yang naik sepeda atau 30 orang kurang dari banyak siswa yang berjalan kaki. Untuk selanjutnya, rasio dua besaran satuannya sama. Di situ ada gambar apel dan gambar jeruk. Gambar apel berjumlah 12, gambar jeruk berjumlah 15 jeruk. Kita akan bahas bagian per bagian terlebih dahulu. Perintahnya adalah rasio banyak apel dengan banyak jeruk ya. Kalau kita lihat tadi untuk jumlah apel ada 12 apel, untuk jumlah jeruk ada 15 jeruk. Sehingga perbandingannya nanti didapat 12 banding 15 atau 12/15. Dari sini bisa disederhanakan atau tidak? Tentu bisa ya. Kalau 12 itu dibagi 3 bisa kan? 15 juga dibagi 3 juga bisa. Jadi kedua-duanya nanti kita akan bagi 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Sehingga nanti bentuk sederhana dari rasio apel dengan banyak jeruk adalah
4:5. Untuk selanjutnya, bagian keseluruhan. Kita akan membahas tentang bagian perkeseluruhan. Kita lihat, untuk banyaknya apel ada 12. Nah, bagaimana kalau perkeseluruhan? Yang dimaksud perkeseluruhan adalah jumlah apel dan jumlah jeruk. Kalau tadi sudah kita bahas, jumlah apel banyaknya 12, jeruk adalah 15. Kalau dijumlahkan 12 ditambah 15 sehingga 27 buah. Yang ditanyakan rasio banyak apel dengan banyak keseluruhan. Berarti perbandingannya didapat 12 banding 27. 27 ini dari mana? 27 adalah hasil dari penjumlahan apel dan jeruk ya. Sehingga didapat 12 banding 27 atau 12/27. Bisa disederhanakan? Tentu bisa. 12 dibagi 3. 27 juga dibagi 3, sehingga bentuk sederhananya adalah 4:9. Yang selanjutnya, menyelesaikan masalah berkaitan rasio dua besaran satuan yang sama. Ya, contoh yang pertama, rasio panjang tali nita dan rani adalah 2:3. Jika panjang tali nita adalah 24 cm, maka tentukan panjang tali rani. Ya, di sini kita yang pertama harus menuliskan yang diketahuinya dulu. Rasio panjang tali nita dan rani 2:3. Dan panjang tali nita adalah 24 cm. Berarti kan untuk rasio panjang tali nita 2, rani 3 ya. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang tali rani ya. Maka kita balik. Karena tadi yang ditanyakan panjang tali rani, berarti untuk rasio panjang talinya ya, si rani menjadi pembilang, si nita menjadi penyebut, sehingga bentuknya adalah 3/2 dikali panjang tali nita, yaitu 24 cm ya. Untuk mempermudah ya, agar angkanya tidak terlalu besar ya, si 2 kita bagi dengan 24, atau 24 dibagi dengan 2 hasilnya berapa? Yaitu 12 ya. 2 dibagi 2, 1, 24 dibagi 2, 12. Maka nanti 3 dikali 12 hasilnya adalah 36 cm. Sehingga panjang tali rani adalah 36 cm. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh yang kedua, rasio uang Dina dan Putri adalah 2:5. Jika jumlah uang Putri dan Dina Rp175.000, tentukan banyaknya uang Putri. Berarti yang ditanyakan adalah banyak uang Putri. Seperti contoh nomor 1, cara pengerjaannya kita tuliskan dulu yang diketahui. Rasio uang Dina dan Putri 2:5. Uang kedua-duanya atau uang keseluruhan dari mereka berdua adalah Rp175.000. Yang ditanyakan adalah banyak uang Putri. Cara pengerjaannya sama seperti contoh nomor 1. Karena yang ditanyakan adalah banyaknya uang Putri, maka kita lihat di rasio uang Dina dan Putri. Maka untuk Putri rasionya adalah 5. Kalau untuk Dina rasionya adalah 2, maka kita bentuk pecahan. Nah, karena ditanyakan keseluruhan, berarti 2 ditambah 5 untuk penyebutnya jadi 7. Berarti 5/7 dikali Rp175.000 ya. Untuk mempermudah seperti tadi ya, 7 dibagi 7 sama dengan 1. 175 dibagi 7 dia menghasilkan Rp25.000. Kita lihat 7-nya nanti kita coret, 175.000-nya nanti kita coret ya. Nah, 7 dibagi 7 1, 175 dibagi 7 25.000.
Nah, nanti kita kalikan. 5 dikali 25.000. Maka hasilnya Rp125.000. Sehingga uang Putri sebesar Rp125.000. Selanjutnya, kita akan membahas rasio dua besaran satuan yang berbeda. Di situ ada dua gambar. Gambar yang pertama ada gambar air mineral ya dengan volume 240 mili. Gambar yang kedua gambar minyak goreng ya, satu buah botol minyak goreng dengan volume 2 liter. Yang ditanyakan berapa rasio volume air mineral dan minyak goreng. Nah, kalau kita lihat di sini satuannya berbeda ya antara mili dengan liter. Maka yang akan kita rubah adalah satuan liternya. Dirubah ke satuan yang terkecil. Berarti kalau untuk menyamakan, berarti si liter ini kita rubah ke dalam satuan mililiter ya. Kita lihat tangga satuannya. Kalau dari liter ke mililiter, dia turun berapa tingkat? Dia turun 3 tingkat ya. Maka nanti karena turunnya 3 tingkat, nanti si 2 liter ini ya, karena akan dirubah menjadi mililiter, maka dikalikan dengan 2 dikali 1000. Hasilnya 2000 mililiter. Sehingga didapat perbandingannya 240 mililiter banding 2000 mili. Bisa disederhanakan atau tidak? Tentu saja bisa disederhanakan. Berapa? Nah, nanti kita akan bagi dengan 40, 240 kita bagi dengan 40 hasilnya 6, 2000 dibagi 40 hasilnya 50, sehingga didapat perbandingannya ya, bentuk sederhananya adalah 6:50. Selanjutnya rasio dua besaran satuannya berbeda. Kita lihat peta wisata Yogyakarta pada tahun 2014. Perhatikan peta di samping. Apabila jarak antara kota Sleman dan kota Jogja pada peta adalah 2 cm dan pada jarak sebenarnya adalah 12 km. Tentukan skala pada peta. Nah, nanti untuk rumus skala pada peta adalah skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya ya. Kita tuliskan dulu yang diketahuinya, jarak peta 2 cm, jarak sebenarnya 12 km. Yang ditanyakan adalah skala pada peta. Kita buat perbandingannya 2 cm banding 12 km. Nah, karena dia satuannya berbeda, kita akan samakan satuannya terlebih dahulu ya. Maka si kilometer ini kita akan rubah ke satuan sentimeter. Kalau dari kita lihat tangga satuannya ya, kilometer ke sentimeter itu turunnya sampai 5 tingkat ya. Maka nanti 12 km karena akan dirubah ke sentimeter, maka dikali 12 dikali 100.000. Nanti hasilnya 1.200.000 cm. Nah, didapat perbandingannya 2 banding 1.200.000. Bisa disederhanakan? Bisa ya. 2 dibagi 2 1. 1 juta dibagi 1.200.000 dibagi 2 sama dengan 600.000. Sehingga skala pada peta adalah 1:600.000. Untuk selanjutnya, perhatikan peta di samping. Apabila jarak antara kota Magelang dan kota Purworejo pada peta 2 cm dengan skala 1:1.300.000, berapakah jarak sebenarnya antara kota Magelang dengan kota Purworejo? Berarti kan yang ditanyakan jarak sebenarnya. Nah, rumus skala jarak sebenarnya dan jarak pada peta itu berbeda ya. Untuk rumus jarak sebenarnya itu sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui. Jarak pada petanya 2 cm, skalanya 1:1.300.000. Yang ditanyakan jarak sebenarnya. Nah, di dalam segitiga ini ya.
adalah rumus-rumus untuk mencari skala, untuk mencari jarak pada peta, untuk mencari jarak sebenarnya. Untuk jarak sebenarnya rumusnya itu jarak pada peta dibagi skala. Kalau untuk mencari skala, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ya, kalau untuk mencari jarak pada peta, rumusnya adalah jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya dikali dengan skala. Jadi nanti jangan sampai tertukar kalau misalnya perintahnya mencari jarak sebenarnya, atau misalnya perintahnya mencari skala, atau misalnya perintahnya mencari jarak pada peta ya. Karena mereka sudah masing-masing mempunyai rumusnya. Nah, karena di sini ditanyakan adalah jarak sebenarnya, maka kita memakai rumus yang jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada petanya tadi berapa? 2 cm ya. Untuk skalanya 1:1.300.000 ya. Maka nanti cara mudahnya adalah tinggal kamu kalikan aja. 2 dikali 1.300.000 ya. Dibagi 1. Hasilnya adalah 2.600.000 cm. Maka jarak sebenarnya antara kota Magelang dengan kota Purworejo adalah 2.600.000 cm. Nah, kita rubah ya, karena ditanyakan jarak sebenarnya, sentimeternya ini satuannya kita rubah menjadi kilometer ya. Maka jadi 26 kilometer untuk jarak sebenarnya antara kota Magelang dengan kota Purworejo.